untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH sama dengan 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COH 0,5 molar yang Ka-nya 10 pangkat minus 5 harus ditambah larutan CH3CONa 0,5 molar sebanyak. Oke, jadi gini, di kondisi awal, di sini kita itu punya wadah yang isinya itu adalah larutan CH3COH di mana volumenya itu 100 ml dan konsentrasinya itu adalah 0,5 molar. Nah, di awal kita punya larutan seperti ini. Nah, tujuan kita tuh pengen punya larutan penyangga yang pH-nya itu sama dengan 4. Jadi, tujuannya kita itu pengen punya larutan yang merupakan larutan penyangga yang pH-nya itu sama dengan 4. Nah, dari larutan ini menjadi larutan ini, katanya kita itu harus menambahkan larutan CH3CONa. Jadi, ke dalam larutan di sini, kita itu harus menambahkan CH3COONa, konsentrasinya 0,5 molar. Pertanyaannya, berapa banyak nih volume CH3CONa yang harus kita masukkan ke wadah ini agar kita bisa punya larutan penyangga yang pH-nya itu sama dengan 4. Oke, jadi gini, pertama kita bahas dulu tentang konsep larutan penyangga. Kita tahu larutan penyangga itu ada dua jenis, ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Dua-duanya sama, larutan penyangga itu pasti terdiri atas dua komponen. Kalau larutan penyangga asam, dia itu terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Sementara larutan penyangga basa, dia itu terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, cirinya kalau larutan penyangga asam dia memiliki asam lemah, sementara larutan penyangga basa dia itu memiliki basa lemah. Nah, kalau di sini berarti larutan yang terbentuk itu larutan penyangga yang mana? Lihat, di sini kan ada CH3COH. Kita tahu CH3COH itu adalah suatu asam lemah. Berarti larutan penyangga yang akan terbentuk itu adalah larutan penyangga asam, yaitu antara CH3COH dan basa konjugasinya. Ini dari asam lemah ke basa konjugasinya, tinggal kita kurangi satu ion H+ ya. Yang awalnya CH3COH, berarti pasangannya tinggal kita ilangin satu buah ion H+. Jadi basa konjugasinya adalah CH3CO-. Nah, berarti larutan penyangga yang kita punya di sini itu terdiri atas CH3COH dan CH3COO-. Kalau CH3COH ini kan jelas ya, dia itu dapatnya dari sini. Nah, kalau CH3CO- dapat dari mana? Iya, dari CH3CONa ya. Jadi, si CH3CONa ini dia itu bisa terionisasi. CH3COO dan Na-nya itu bisa berpisah, membentuk CH3CO- dan Na+. Nah, ini ada CH3CO-. Nah, si CH3CO- dan CH3COH itu bisa membentuk larutan penyangga asam. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa mencari pH dari suatu larutan penyangga asam? Jadi, kalau kalian udah belajar larutan penyangga, untuk larutan penyangga asam, konsentrasi H+ pada larutan tersebut bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Ka, yaitu tetapan kesetimbangan ionisasi dari asam lemah, dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Atau ini biasa kita simbolkan dengan A, yang bawah kita simbolkan dengan B. Ya udah, kalau kita coba cari di sini, ini kan katanya H+ itu adalah Ka dikali A per B. H+-nya kita tahu, kalau suatu larutan pH-nya sama dengan 4, kita udah bisa memastikan bahwa konsentrasi H+-nya itu pasti sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, jadi lihat aja angka ininya. Kalau pH-nya 6, ya konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 6. Berarti di sini konsentrasi H+-nya udah tahu, yaitu 10 pangkat minus 4. Kemudian Ka dari si asam lemahnya juga udah diketahui. Ka dari asam lemah CH3COH adalah 10 pangkat minus 5. Ini adalah 10 pangkat minus 5. A itu adalah mol asam lemah. Mol asam lemah. Di sini asam lemahnya kan CH3COH. Diketahui volume dan konsentrasinya. Ya udah, kita tahu jumlah mol itu adalah konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya itu adalah 0,5 molar, volumenya 100 mili. Ini 0,5 molar dikali 100 mili. 0,5 dikali 100 itu adalah 50, tapi bukan 50 mol. Ingat, bukan 50 mol, tapi 50 milimol. Karena di sini kita satuannya mililiter, berarti di sini molnya juga milimol. Berarti di sini kita punya mol asam lemahnya itu adalah 50 milimol. Kemudian kita cari mol basa konjugasinya, alias mol dari CH3COO-.
Di sini kita kan diketahuinya konsentrasi dari CH3CONA, sementara volumenya kan mau kita cari, kita misalkan aja ini sebagai X. Berarti mol dari CH3COONA itu adalah sama konsentrasi dikali volume, konsentrasinya 0,5, volumenya X. Berarti ini adalah 0,5X, satuannya sama kayak di sini, 0,5X milimol. Karena di sini satuannya mililiter, berarti di sini satuannya harus milimol. Nah, ini kan jumlah mol CH3CONA. Sementara di rumus yang tadi, ini kan jumlah mol dari basa konjugasi. Berarti jumlah mol dari CH3COmin. Nah, kita lihat di reaksi ini. Di sini kita lihat koefisien dari CH3CONA dan CH3COmin ini koefisiennya sama. Berarti kalau di sini molnya itu 0,5x, ya di sini juga harus sama 0,5x karena di sini koefisiennya sama. Jadi di sini adalah 0,5x ini milimol. Ini sama-sama milimol. Ya udah 0,5x kita pindah ruaskan ke kiri. Ini 0,5x. Sementara 10 pangkat min 4 kita pindahkan ke kanan. Ini min 5, ini min 4. Ini dikali 50. Jadi ini kan setengah ya. Ini 1/2. Duanya kita pindahin aja ke sana. Ini 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 1 dikali 50, terus dikali 2 yang dari sini nih. Ya udah ini mah 10 pangkat min 1 dikali 100. Ini adalah 10. Jadi X-nya itu adalah 10 mili. Jadi kita itu ternyata harus memasukkan CH3CONA sebanyak 10 mili agar terbentuk larutan penyangga yang pH-nya itu sama dengan 4.